Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Junisawati Nurain, mahasiswa keperawatan Universitas Subandi Jember, kelas 24G Bayangkara Lumajang, tahun 2025. Saya akan meragakan SP1 pada pasien Tuan E, usia 38 tahun, dengan diagnosa skizofrenia dengan harga diri rendah. Di sini saya akan melaksanakan praktek lab keperawatan jiwa. Dalam hal ini, tujuan dari SP1 pada pasien dengan harga diri rendah, yang pertama, pasien dapat mengidentifikasi kemampuan positifnya. Yang kedua, pasien dapat menilai kemampuan yang masih bisa dilakukan. Yang ketiga, pasien dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, pasien dapat mengetahui cara mengidentifikasi dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Mari kita saksikan videonya. Untuk SP1 pada pasien harga diri rendah, kegiatan yang akan dilakukan adalah: yang pertama, diskusikan kemampuan positif yang masih dimiliki pasien. Yang kedua, menilai kemampuan yang masih bisa dilakukan di rumah sakit. Kemudian, memilih kemampuan yang masih bisa dilakukan di rumah sakit. Yang ketiga, melatih kegiatan pertama yang akan dilatih. Yang keempat, memasukkan di dalam agenda kegiatan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dwi Junisawati. Saya perawat jaga yang berdinas di ruangan ini. Saya jaga mulai jam 7 sampai jam 2 siang. Kalau Mas butuh sesuatu bisa hubungi saya ya. Ya, Mbak. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya Eko. Mas Eko, usianya berapa Mas Eko? Usia saya 38 tahun, Mbak. Oh, 38 tahun. Rumahnya di mana? Rumahnya di Lumajang. Lumajang. Oke, gimana kabar hari ini? Kabarnya sehat. Alhamdulillah. Terus sekarang Mas Eko lagi apa yang dirasakan? Saya merasa tidak berguna, Mbak. Kenapa merasa tidak berguna? Bisa diceritakan ke saya mungkin? Saya merasa saya gagal sebagai kepala keluarga. Baiklah, gimana kalau hari ini kita ngobrol-ngobrol hal-hal positif yang Mas Eko miliki? Mau? Iya, Mbak, saya bersedia. Nanti kita menilai kemampuan positif yang Mas Eko miliki. Kemudian kita nanti memilih mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah sakit. Dan nanti kita mempraktekkan salah satu kemampuan positif Mas Eko, kita latih hari ini. Iya, Mbak. Mas Eko mau berapa menit? 5 menit saja, Mbak. 5 menit itu terlalu singkat Mas Eko. Gimana kalau 15 atau 20 menit? Iya, enggak apa-apa. 15 menit. Baiklah, 15 menit ya. Iya. Untuk ruangannya mau di sini apa di luar atau Mas Eko mau di mana? Di sini saja, Mbak. Di sini saja. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kemampuan Mas Eko yang dimiliki apa? Saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, Mbak. Saya yakin Mas Eko mempunyai kemampuan positif. Di sini kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan di rumah. Misalkan menyapu. Mas Eko bisa menyapu? Bisa. Itu juga termasuk kegiatan positif Mas Eko. Selain menyapu mungkin ada lagi yang bisa dilakukan. Ngepel, Mbak. Ngepel. Oh, ternyata banyak sekali kemampuan-kemampuan positifnya. Saya catat ya di buku harian saya. Apa aja yang bisa kemampuan positifnya Mas Eko? Nyapu. Menyapu. Terus? Ngepel. Ngepel. Terus apa lagi? Ada lagi? Cuci piring. Cuci piring. Ada sama lagi?
bersihkan kamar. Membersihkan kamar. Mungkin ada lagi Mas hobi yang Mas Eko miliki. Mungkin kayak olahraga. Basket, Mbak. Basket, baiklah. Banyak ternyata kemampuan positif Mas Eko. Basket ini juga termasuk salah satu hal positif. Tidak semua orang bisa melakukan basket. Jadi kita lihat sekarang ya, kita belajar untuk menilai dari 5 kemampuan Mas Eko miliki, mana yang bisa dilakukan di rumah sakit ini. Pertama, menyapu. Kira-kira menyapu ini bisa nggak dilakukan di rumah sakit? Bisa. Bisa. Ngepel? Bisa. Bisa. Mencuci piring? Bisa. Bisa. Untuk membersihkan tempat tidur juga bisa kan Mas Eko? Iya, bisa, Mbak. Kalau untuk basket ini bisa nggak dilakukan di sini? Enggak. Tidak bisa. Jadi kemampuan yang bisa dilakukan di sini yang kita bisa latih ada berapa Mas Eko? Ada 4. Ada 4, betul. Jadi setelah kita menilai, kita memilah. Ternyata hanya ada 4 yang bisa dilakukan di sini. Untuk basket mungkin bisa kita lakukan atau Mas Eko praktekkan di rumah nanti kalau sudah pulang. Mas Eko mau pulang kan? Mau. Iya, pasti kangen keluarga di rumah ya. Iya. Sama bapak, sama ibu. Iya, Mbak. Iya. Terus sekarang Mas Eko mau melatih yang mana dulu nih hari ini? Nyapu aja, Mbak. Menyapu aja. Baik, kita sekarang untuk alat-alatnya, apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menyapu? Sapu. Betul. Selain sapu ada serok. Jadi nanti untuk menyapu ini kita menyapu dari tepi-tepi, kita kumpulkan menjadi satu di tengah, lalu kita serok, kemudian kita buang ke tempat sampah. Betul. Nanti kita praktekkan ya. Nanti Mas Eko menirukan apa yang saya ajarkan. Mau? Mau. Baik. Sebelumnya kita siapkan alatnya dulu ya. Kita ambil dulu alatnya. Di sini ada sapu sama serok. Sekarang kita sapu. Di sini kan ada sampahnya. Kita kumpulkan dari tepi-tepi, kita kumpulkan ke tengah, lalu kita serok. Setelah kita serok, lalu kita buang ke tempat sampah. Begitu caranya Mas Eko. Mungkin bisa Mas Eko coba untuk menyapunya. Yuk, dicoba dulu yuk. Dari tepi-tepi, terus betul, terus ke tengah, betul, terus dibuang ke tempat sampah. Betul sekali Mas Eko, seperti itu ya. Iya, Mbak. Bagus sekali Mas Eko. Tadi sudah betul cara menyapunya seperti itu. Sekarang bagaimana perasaannya Mas Eko? Senang, Mbak, punya kegiatan. Senang? Senang. Alhamdulillah. Sekarang Mas Eko bisa sebutkan lagi nggak kemampuan positif yang Mas Eko miliki? Bisa. Apa aja? Nyapu. Nyapu, terus? Ngepel. Terus? Cuci piring. Terus? Bersihkan kamar, Mbak. Ada satu lagi apa yuk? Basket. Iya betul sekali. Masih ingat ya Mas Eko ya? Untuk menyapu tadi bisa disebutkan lagi bagaimana caranya? Cara-caranya masih ingat? Pertama, nyapu dari tepi-tepi, terus kemudian ke tengah, terus dikumpulkan jadi satu, lalu diserok, kemudian dibuang ke tempat sampah. Betul, bagus, benar sekali. Luar biasa, Mas Eko masih ingat.
Mas Eko mau mempraktekkan sehari berapa kali? 2 kali, Mbak. 2 kali. Mau jam berapa paginya? Jam 8. Jam 8 pagi. Oke, kalau yang sore mau jam berapa? Jam 3. Baiklah, di sini saya ada catatan harian Mas Eko. Nanti kita isi hari ini tanggal 17 Juni. Mas Eko kan sudah latihan sama saya hari ini. Kita tulis hari ini sudah latihan sama saya jam 8 pagi. Di sini ada tulisan keterangannya. Misalkan Mas Eko melakukannya pagi dengan sendiri tanpa disuruh perawat. Nanti keterangannya di sini tulisannya M. Tapi kalau misalkan Mas Eko, ayo sudah latihan menyapu belum? Masih diingatkan perawat, berarti itu nanti ditulisnya huruf D. Tapi misalkan sudah tidak mau dilakukan, diingatkan perawat juga tidak mau didengar, berarti tidak dilakukan sama sekali. Kita di sini Masnya nanti menulisnya T. Begitu ya? Ya. Nah, sama kan nanti sore Mas Eko praktekkan menyapu di ruangannya Mas Eko. Misalkan nanti Mas Eko menyapunya dengan kemauan sendiri, nanti di sini ditulis huruf apa? Huruf M. Betul. Tapi seandainya nanti tidak dilakukan, terus diingatkan sama perawat, tapi dilakukan sama Mas Eko langsung, pasti ditulis apa? P. Betul. Kalau sudah diingatkan tapi tidak mau dilakukan, apa ayo ditulis apa? T. Betul, huruf T. Gitu ya Mas Eko. Ya, Mbak. Untuk pertemuan hari ini, untuk catatan harian ini saya kasihkan Mas Eko ya untuk diisi di ruangan. Dan Ya. ini untuk saya sebagai catatan saya selama Mas Eko melakukan kegiatan. Saya juga ada tulisannya juga di sini. Ya. Gitu. Terus jangan lupa besok kita ketemu lagi ya. Ya. Mau jam berapa? Jam 7 aja, Mbak. Jam 7. Berarti sebelum Mas Eko menyapu berarti ya? Iya. Iya. Mas Eko mau di sini atau di mana? Di sini saja, Mbak. Di sini saja. Baik. Iya. Nah, berarti besok jam 8 kita ketemu lagi di sini ya. Mas Iya, Eko Mbak. mau dilatih kemampuan yang kedua ini, menyapu sudah. Tinggal 3. Mas Eko mau yang mana? Mau ngepel. Mau yang ngepel. Baik, berarti besok kita siapkan alat-alatnya ya. Ya. Ya sudah, besok kita ketemu lagi jam 8 di sini menyapu sudah. Berarti kita besok latihan yang kedua Mengepel. Baiklah, saya pamit dulu. Besok jangan lupa kita ketemu di sini. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Mas Eko bisa mungkin mau nonton TV silakan, mau ke temannya silakan, mungkin mau istirahat juga silakan. Iya, Mbak. Saya juga mau melanjutkan kegiatan yang lain juga. Iya. Saya pamit dulu ya Mas Eko. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian video keperawatan jiwa SP1 pada pasien harga diri rendah. Yang perlu diperhatikan pada pasien HDR atau harga diri rendah yaitu kita harus menguatkan kelebihan-kelebihan positif yang masih dimiliki pasien. Dan tak lupa kita harus perbanyak reinforcement kepada pasien. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.